Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waslia dengan NIM 19.900.066, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai esensi dan prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru serta jenis program pendidikan dan latihan guru. Pengertian esensi peningkatan kompetensi adalah seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai substansi materi ajar maupun pembelajaran, di mana seorang guru dituntut meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran. Prinsip-prinsip peningkatan kompetensi ada dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Prinsip-prinsip peningkatan kompetensi secara umum terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian yang kedua, satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi suatu keteladanan dan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam suatu proses pembelajaran. Yang terakhir, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Prinsip-prinsip secara khusus terdiri atas beberapa, di antaranya yaitu ilmiah yang merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator yang harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, yang dimana rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi dan kepribadian sosial dan profesional. Kemudian sistematis, di mana sistematis ini merupakan setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru harus berhubungan secara fungsional dalam mencapai suatu kompetensinya. Kemudian konsisten, dengan adanya hubungan yang taat atas asas antara kompetensi dan indikator. Yang kelima, aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan ipteks. Kemudian jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru terdiri atas dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Kemudian kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan terbagi atas beberapa, yaitu in-house training yang merupakan pelatihan yang dilaksanakan secara internal di sekolah atau di tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Kemudian program magang, yang dimana program magang ini merupakan pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Kemitraan sekolah ini dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Nah, keempat, belajar jarak jauh.
Belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Kemudian pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Keenam, kursus singkat di LPG, LPTK, atau lembaga pendidikan lainnya. Yang dimaksud adalah untuk melatih dan meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian, tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan dan melaksanakan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian pembinaan internal oleh sekolah yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas rotasi tugas. Kemudian pendidikan lanjut yang merupakan dilaksanakan melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Kemudian kegiatan selain pendidikan dan pelatihan yang terdiri atas beberapa di antaranya. Yang pertama, diskusi masalah pendidikan, yang dimana dalam diskusi masalah pendidikan ini, kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang berkembang di sekolah. Kemudian seminar, kegiatan seminar ini bisa juga digunakan untuk memperbaharui suatu pengetahuan para guru yang terkait peningkatan profesionalismenya. Kemudian workshop yang lebih efektif kalau diarahkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Kemudian penelitian, yang dimana kegiatan ini bisa berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian penulisan buku atau bahan ajar. Kegiatan ini yang sering bisa memupuk munculnya budaya ilmiah pada diri setiap guru yang diharapkan bisa ditransformasi kepada guru lain atau peserta didik. Yang keenam, pembuatan media pembelajaran, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Hal ini bisa berupa alat peraga, alat praktikum yang sederhana maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau karya seni yang bisa berupa karya yang bermanfaat bagi suatu masyarakat atau karya yang memiliki nilai estetika yang diakui suatu masyarakat. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.